Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Oke, cerita pertama. Halo bang, kalau cerita ini dibacain, tolong nama gue disamarin aja jadi Dina. Oke, dan email gue disamarin. Oke, ini makanya gue buka dulu tadi karena ini. BTW gue udah nontonin video lu dari 2018. Gue selalu nungguin dan dengerin semua podcast lu bang, addicted banget soalnya. Gue cewek dan tahun ini tahun terakhir gue di masa SMA. Gue sebenarnya orangnya itu cuek dan nggak terlalu peduli soal pacaran atau dekat sama cowok gitu bang. Niatnya sih pengen fokus dulu aja ke masa depan aja. Bagus. Cewek harus fokus ke masa depan. Tapi ya bisa gue hindari juga. Tapi ya nggak bisa gue hindari juga. Gue tetap pacaran. Walaupun udah niat kayak gitu. Ya biasa lah gitu dari gue. Dan gue dari dulu kalau pacaran sama orang itu mikirnya kayak ntar juga putus sama nih cowok. Soalnya gue nggak ngerasa ngeliat masa depan gue sama dia, oke. Dan gue ngerasa cringe sama capek aja gitu kalau harus pacaran dan kenal lagi sama orang baru. Tapi gue tapi gue tipe yang goblok kalau lagi bucin bang, bisa dibilang bucin banget. Sampai gue waktu itu denger podcast lu bang sama Kak Ara yang bilang kalau sebenarnya untuk memulai suatu hubungan gak perlu ada cara tembak-tembakan gitu. Kalau misalnya kedua pihak udah ngerasa nyaman dan udah yakin aja gitu, jadi jalanin aja. Gua rasa gue juga ngerasa sama kayak gitu bang. Gua pikir kalau pacaran itu gue jadi semacam punya batasan, kayak putus itu bikin gue paranoid. Pikir gue udah deh apa ya gitu, waktunya mungkin nanti. Tapi akhir tahun kemarin gue deket sama cowok lagi. Dia baik banget. Kita satu frekuensi, hampir semua hal yang gue suka dia juga suka. Masa lalu gue sama dia juga hampir mirip, kayak berasal dari luka yang sama gitu. Celah. Gue awalnya gak yakin bakal sama dia. Ternyata dia juga tipe yang kayak gitu bang. Maksudnya tipe yang gak perlu dan gak mau ada cara tembak-tembakan gitu. Ya karena kita udah saling nyaman dan saling suka. Juga kita dekat lah. Gue nyaman banget sama dia, jujur sih. Jujur ini lucu sih, tapi gue baru kayak ini sayang sama orang. Saying sayang sama orang. Dan baru kali ini gue bisa ngeliat masa depan gue sama dia. Kayak bisa dibilang dia adalah apa yang gue cari gitu. Gue takut tapi bang, gue kayak naruh kepercayaan gue semuanya ke dia. Gue kayaknya terlalu berharap sama dia. Gue takut kalau misalkan dia gak sama gue akhirnya. Well, masa depan gak bisa gue prediksi. Tapi gue takut aja bang. Gue akui gue bucin banget anjay. Bucinnya sampai jual genteng gak? Gue pengen tau dah. Gue takut jadi obsesi ke dia bang. Gue takut gue berubah jadi apa yang dia benci. Ya karena gue sayang sama dia dan takut kehilangan aja. Lah BG. Tapi gue juga gak tahu dia mikir yang sama kayak gue. Tapi gue gak tahu dia mikir yang sama ke gue, ke dia. Entah saran lu gue harus bersikap kayak gimana bang ke depan, dan tips langgeng sama Kak Ara gitu. Makasih bang udah membaca. Semoga Bang Ara sama Kak Ara. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Halo Mas Andri. Sebelumnya mau ngucapin selamat buat kalian berdua. Semoga dilancarkan sampai hari hari. Terima kasih. Oh ya, tolong samarin juga email aku. Aku mau share pengalaman yang lumayan menyakitkan sih buat aku. Tahun 2013, aku masuk sekolah di salah satu SMK swasta terbaik di Kota Malang. Jurusan RPL. Di sekolahku lebih banyak murid laki-laki daripada perempuan. Waktu itu di jurusanku cuma ada 2 kelas, RPL A dan B. Aku masuk di kelas B dan satu kelas sama anak cowok yang inisialnya R. Dia ini orangnya introvert, cuek, dan termasuk salah satu murid terpintar di jurusanku. Di pelajaran, di game juga, tapi dia gak suka olahraga. Wibu kan? Gak tahu kenapa ya, tiba-tiba saja I have crush on him. Dia suka sama dia. Tapi aku minder karena aku orangnya pecicilan banget. Suka ngomong, gak terlalu pinter. Suka ngomong gak terlalu pinter tuh adalah 2 entitas yang harusnya bisa disatukan tuh. Kayak pintar dan suka. Dan bukan orang yang menonjol di kelas. Akhirnya aku cuma bisa memendam rasa sukaku selama itu. Tahun kedua, kami sudah kelas 2 SMK. Ada program prakerin atau magang selama 1 tahun. Tempat magangnya sudah ditentukan dari sekolah. Si R waktu itu prakerin di Jakarta sama 4 orang yang lain, sedangkan aku di Malang. Waktu itu kita ngobrol lewat BBM inbox Facebook.
Kalau malam pindah Skype sama teman-teman lain yang prakerja di luar Malang. Aku sering banget modusin si R ini, mulai dari ngajak dia mabar Osu sama gengku, sampai ngirimin dia hadiah waktu dia ulang tahun. Aku pun juga sengaja belajar gambar doodle, lettering, belajar main Dota. Wow, gila ya. Ya walaupun sampai sekarang nggak tahu cara. Oh, ya pokoknya biar ada bahan obrolan lah sama si R. Oke. Singkat cerita, kita udah kelas 3 SMK nih. Aku nggak sekelas sama si R, tapi dia di kelas A, aku di kelas B. Kami mulai sibuk dengan TA atau tugas akhir. Ya bisa dibilang versi lightnya skripsi lah. Tiap hari selalu bawa laptop buat ngerjain tugas akhir pulang sekolah. Kami selalu janjian buat ngerjain TA bareng-bareng. Ya walaupun akhirnya main game dan lihat film. Waktu itu kalau nggak salah booming game Outlast. Ya langsung aja aku minta ajarin masku buat main game itu biar ada kesempatan buat modus. Kehidupan sekolahku ya kurang lebih kayak gitu sampai akhirnya kita lulus. Tahun 2016, aku lanjut kuliah di salah satu kampus swasta di Malang. Si R memutuskan buat kerja dulu. Di pertengahan semester 1 aku punya pacar nih. Teman sekolah tapi beda jurusan. Inisialnya I. I apa L nih? I. Waktu terus berjalan tanpa aku dengar kabar dari si R ini gimana. Sampai aku ada di pertengahan semester 4 atau 5, aku masih pacaran sama si L. L. Tapi juga masih suka sama si R. Well, pacarku tahu kalau aku masih ada rasa sama si R, tapi dia nggak masalah kan hal itu. Tahun 2018, setelah UTS, di semester 4 atau 5 gitu aku lupa, aku mampir ke kos temenku yang nggak jauh dari kampus. Aku iseng buka FB-nya si R, dan di situ ada postingan masnya si R. Cepat sembuh adik kecilku, kakak dan keluarga akan selalu mendoakanmu. Oh, aku langsung mikir ini kalau sakitnya nggak parah, nggak akan sampai dibikin status sama masnya. Akhirnya aku memberanikan diri ngehubungin masnya si R. Setelah aku tanya ternyata R ini sakit diabetes tipe 2 dan koma sudah 2 hari. Wow. Di situ aku udah nggak tahu lagi mau gimana. Rasanya sakit banget pas denger kalau R lagi koma. Akhirnya aku ngehubungin temanku dan ngasih tahu dia kabarnya R gimana. Dia juga ngasih kabar di grup kelas kalau R lagi sakit parah. Aku udah janjian juga ke salah satu temanku kalau kita mau jenguk si R saat sudah bisa dijenguk. Esok harinya sekitar jam 3:30 aku kebangun. Lihat notif di WA ada pesan dari masnya si R ngabarin kalau ternyata si R sudah meninggal. Aku lemas tapi nggak bisa nangis. Setelah agak tenang, aku ngabarin teman-teman di grup kelas dan sepakat buat ngelayat jam 9 pagi. Oke, time skip waktu di rumah almarhum R. Aku cewek sendiri di situ, 8 lainnya cowok. Di situ kita orang tua dan masnya R cerita-cerita dan ibunya bilang kalau R sering banget cerita tentang aku ke beliau dan masnya. Ibunya juga minta tolong ngebukain laptopnya R karena beliau nggak tahu passwordnya. FYI R ini tipe orang yang kalau bikin password itu mind blowing banget. Nah teman-teman yang lain nggak tahu dong passwordnya apa. Sudah dicoba apapun tetap nggak bisa sampai akhirnya salah satu teman si A coba dan akhirnya bisa kebuka. Teman-teman yang lain bingung dong dan penasaran juga passwordnya apa. Si A bilang, "Gak nyongko aku R gawe password iki. Emang passwordnya apa?" Tanya teman lain. Betapa kagetnya aku ketika A bilang kalau passwordnya adalah nama lengkapku. Aku cuma bisa ngerespon dengan hah. Dan memang ketika beberapa kali dicoba oleh temanku yang lain passwordnya ya nama lengkapku. Di situ aku bingung tapi seneng juga. Lalu salah satu temanku nyeletuk, "Berarti selama ini dirimu nggak bertepuk sebelah tangan, Kar." Aku cuma bisa diam, nunduk dan nahan nangis biar nggak nangis. Setelah beberapa jam itu berlalu, aku masih pacaran sama I sampai sekarang. Aku masih sering ke makamnya R. Di hari lainnya atau hari-hari biasa seperti kemarin saat ultah 23. Sekalian mampir ke rumahnya, kami ngobrol-ngobrol dengan ibunya. R cerita kebiasaan R di rumah yang aku nggak tahu dan itu menyenangkan. Saat aku pamit pulang, ibunya R bilang, "Le almarhum seono paling sampean jodohe gitu. Kalau almarhum masih ada, mungkin kamu jodohnya." Sambil memelukku, aku cuma bisa senyum dan mengamini ucapan ibunya. Aku menyesali 2 hal. Kenapa aku nggak bilang kalau aku selama ini suka sama R? Kenapa aku nggak punya pikiran buat jenguk R waktu itu? Walaupun mungkin. Terima kasih sudah dibacakan. Thank you so much. Wow. Semoga siapapun yang ada di cerita ini diberikan ketabahan, semoga keluarga diberikan ketabahan, dan semoga yang meninggal diberikan tempat yang paling layak di sisinya. Amin.
Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Kalau pacar selingkuh, gampar. Kalau pacar kamu yang selingkuh, kalau kamu yang selingkuh, sadar. Kalau diputusin pacar, sabar. Kalau punya utang, ya bayar. Ngomong-ngomong yang baca SMS ini apa kabar? Terus senal. Senalnya digabung jadi kayak bacanya sendal. Aduh. Bagus banget, bagus. Bagus. Kurang lebih begitulah salah satu SMS yang pernah kukirim setiap malam atau minggu pagi, berharap dapat balasan agar bisa memulai obrolan dengan si dia. Oh ya, aku Ekon bang, si Ranger Biru. Mau berbagi cerita jadul aja sih selama masa SMA tahun 2011-an. Era dimana masih zamannya BBM. Hanya tersedia di HP BB. Jadi SMS masih sering dipakai. Oh ya, gue ingat. Saat kelas 1 SMA, ada cewek yang aku taksir. Bisa dibilang dia salah satu primadona di kelas. Pada zaman itu masih belum ada istilah grup WhatsApp atau tele, cuma ada grup Facebook. Jadi pas kelas 1 itu masih sering SMS atau telepon. Jadi perjuanganku buat dapetin nomor telepon dia ini lumayan lama. Selain aku yang terbilang cukup pemalu sama cewek, terutama yang belum akrab banget, dan aku juga berkomitmen pengen dapat nomornya, dia langsung dari orangnya, bukan dari temen gitu. Oh, kesatria sekali, respect. Waktu dapat PR tugas kelompok pun gak pernah satu kelompok awalnya, karena tempat duduk kami berjauhan. Suatu saat, sekolah mengadakan study tour ke museum dan diminta membuat sejenis makalah gitu buat nanti. Sepulang study tour, ku beranikan diri meminta nomor dia dengan suara agak terbata-bata karena gugup. Dengan alasan mau minta beberapa foto buat lengkapin tugas punya aku. Dan syukurnya dikasih. Saking senengnya sampai lupa kalau masih banyak orang yang sebenarnya di samping. Berawal dari sana, setiap malam mulai deh ngirim SMS aneh atau lucu ke dia. Berharap dibalas biar bisa jadi awal pembukaan buat ngobrol. Tidak lupa bagian terakhir SMS itu selalu diakhiri dengan kata sandal. Biar dikira SMS itu buat banyak orang. Sendal. Karena masih malu kalau ketahuan ada perasaan buat dia. Ya meski akhirnya perjuangan aku berhasil sampai kami pacaran. Oh berhasil. Sekian aja dulu bang, maaf ini sekedar cerita slice of life biasa, bukan cerita lucu yang atau apalagi bongkar mesin. Terima kasih Karen dan Mbak Andi, semoga makin amin. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.